luar biasa. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita beberapa waktu ini telah merayakan Paskah, baik itu kematian, kemudian kebangkitannya, dan kemarin kita telah memperingati tentang kenaikan Yesus Kristus. Sedikit lagi kita akan memperingati tentang keturunan Roh Kudus. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang saya bawa tidak terlepas dari panggilan berbakti tadi, yaitu Yohanes 15. Ayat yang tidak asing bagi kita semua. Ya. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa setiap kali kita membaca firman Tuhan, selalu ada berkat-berkat Tuhan yang baru selalu terjadi terus di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Karena firman ini sangat dalam, dan firman ini susah untuk kita capai dengan akal pikiran kita. Waktu kita dulu dan membaca firman yang telah kita baca, tapi itu selalu ada berkat baru yang selalu kita dapatkan di dalam firman itu. Ya, jadi rugi sekali kalau kita tidak pernah membaca firman Allah. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan ayat-ayat ini, dan Bapak Ibu silakan menyimak di Alkitab masing-masing. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahaannya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang dahulu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus dan murid-muridnya keluar ke Bukit Zaitun, seperti firman yang sudah kita dengar oleh Pak Pendeta Yus, kemudian Ibu Wice, sangat jelas. Kemudian Bapak Lukas kemarin kan, sangat jelas sekali. Waktu mereka ada di sana dan Yesus berbicara, kemudian dia terangkat ke surga. Tetapi ada titipan pesan yang disampaikan kepada mereka, kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada setiap orang percaya, yaitu tema di pagi hari ini, tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Yohanes 14 sangat jelas. Ketika dia bangkit dan naik ke surga, dia bilang apa? Aku pergi ke apa? Menyediakan tempat bagi saudara saya. Berarti dunia ini bukan tempat kita. Berarti dunia ini hanya sementara saja. Kemanisan kebaikan yang ada di dunia ini, Bapak Ibu sekali lagi saya mau katakan, hanya sementara saja. Saudara dan saya punya tempat adalah di surga sana. Amin. Kalau katakan amin, katakan amin. Oh haleluya. Yang tidak ya. Ya, kita adalah warga
manusia berkembang yang dibakar. Tapi kita sudah dibersihkan, amin. Ya, dalam bentuk ketiga, kita sudah diselamatkan, amin. Dan ajakan dia kepada kita pagi hari ini adalah tinggallah di dalam aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia makin lagi bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Orang yang sudah mengenal Yesus, orang yang sudah diselamatkan, orang itu wajib harus tinggal di dalam Yesus Kristus. Tidak ada alasan. Amin. Jadi hari ini, saat ini, detik ini, kalau saudara dan saya belum tinggal di dalam Dia, berarti kita ingat lebih baik. Tidak ada nanti yang siap dipangkas dan dicampakkan dalam hati. Ini berarti berbicara Yohanes 14 tadi. Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Tetapi juga ada tempat. Satu itu namanya neraka yang kekal. Karena ayat ini bilang apa? Kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, maka kamu akan dicampakkan. Nanti yang tidak berdua akan dicampakkan dan dibakar. Siapa yang bakar? Iblis yang akan membawa kita, dan kita akan bersama-sama ada di seberang sana. Kalau teman-teman Yesus sudah sangat tahu mengetahui, ya kita sudah mengenal tentang Allah. Kita sudah berbicara tentang Allah. Kalau orang yang belum mengerti tentang Allah, berarti Anda kasihan, tidak pernah ada di gereja ini dan tidak pernah ikut khotbah. Sepanjang beberapa tahun kita sudah bicara ini. Kalau teman-teman Yesus belum mengenal Yesus Kristus dengan baik, kita tidak akan tinggal di dalam Dia, dan kita akan sebenarnya dengan campakkan. Beberapa saat lagi kita akan masuk di tahun depan, kita akan masuk dengan pengenalan akan Roh Kudus. Satu pesan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini adalah kamu harus tinggal dalam Dia, supaya kamu menjadi ranting daripada pokok itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara dan saya sudah bersih, amin. Yesus sudah memerdekakan kita, amin. Kita sudah bersih, saudaraku. Jangan lagi kita dicangkok atau dipangkas oleh iblis dan membawa kita ke satu tempat yang tadi saya bilang neraka itu dibakar. Tapi mari dengan pesan Tuhan kepada murid-murid ketika dia menaik ke surga, dia bilang aku pergi, tapi aku akan mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan tinggal bersama-sama dengan kamu. Roh Kudus akan menghibur menuntun kepada kamu. Roh Kudus akan mengarahkan kamu. Roh Kudus akan membawa kamu kepada satu kebenaran yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya itu tinggallah dalam aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa itu bagaimana ketika kita tinggal di dalam Dia dan bertumbuh di dalam Dia. Hal yang pertama adalah kita lihat di poin ayat 1, 2 sampai ayat yang keempat, yaitu perlu adanya penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Perlu ada penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya selama ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi saudara dan saya belum menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, bagaimana Dia mau mengangkat saudara dan saya? Susah. Karena kita tetap ada pada dunia kita sendiri. Yesus akan memberikan atau Dia akan memangkas kita, Dia akan membersihkan kita apabila kita katakan Yesus ini saya. Tapi kalau kita masih belum katakan Yesus ini saya, Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu dalam diri kita. Karena apa? Karena kita masih belum memberikan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Amin. Roh Kudus yang diawali sebelum juga akan bekerja ketika kita
berikan atau bekerja di dalam diri saudara dan saya. Roma pasal 8 ayat 3 yang katakan apa? Allah belum bekerja bagi setiap orang yang percaya untuk meletakkan apa? Kebaikan bagi setiap orang. Saudara ketika seperti bencana, kalau bencana tanah liat, kalau kita nonton itu tanah liat tuh, kemudian mereka ambil, kemudian yang tidak bentuk ya, masih tanah seperti biasa, tidak tahu dia seperti apa jadinya. Tapi kita lihat orang yang apa yang biasa buat keramik apa, tempat foto apa, cantik sekali, jadi sudah dibentuk. Kalau masih belum, pasti tanah yang tidak baik sekali, itu yang tidak baik sekali. Tetapi coba kita lihat orang yang biasa buat bencana itu. Wah, tanah itu dia mulai tempat mulai kecil sampai dia besar seperti ini. Setelah itu sudah yang bentuk bencana ini, kemudian dia mulai ukir, wah, bagus sekali. Yesus seperti itu. Bagi saudara dan saya, amin. Ketika kita menyerahkan diri seperti kepada Yesus, Dia akan membentuk kita seperti penyelam tadi. Mulai ada bangun sana sini sampai kita akan menjadi bencana yang sempurna. Amin. Asalkan kita menyerahkan diri kita kepada Yesus Kristus. Tinggallah dalam Dia. Orang yang tinggal dalam Dia adalah orang yang menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada Yesus Kristus. Kalau kita menyerahkan diri seperti kepada Yesus Kristus, Yesus akan bekerja terus di dalam hidup kita. Amin. Walaupun dia sudah di surga, tapi Allah belum bisa bekerja. Karena tiga tunggal ini tidak bekerja sendiri. Mereka satu paket. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Indonesia kalau tidak salah. Karena mereka satu paket, Pak. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi, Yesus Kristus berperan besar. Begitu. Jadi terima kasih Pak Ibu. Itu konsep teologi yang harus kita pertahankan dan dikenal. Jadi poin yang pertama, ketika dia terangkat ke surga, dia pesan kepada kita, tinggallah di dalam aku. Aku artinya Yesus. Kalau kita tinggal, mari reklam, sini semua, mari. Serahkan kita punya hidup kepada Tuhan. Dia akan bekerja. Dia akan berpindah. Dia akan membantu kita dengan caranya sendiri. Amin. Yang kedua, ayat 5 dia katakan begini, 5:6. Akulah kamu dan kamu adalah kerantinya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan di dalam api, lalu dibakar. Sedia. Yang kedua, kalau kita sudah menyerahkan diri kita, tinggal dalam Tuhan menyerahkan diri kita. Yang kedua, berjalan dalam kehendak Tuhan. Tidak cukup untuk kita hanya menyerahkan diri kita, Tuhan ini saya. Tapi ketika kita mau jalan, Tuhan sabar. Saya semua yang saya lakukan dengan semua kekuatan saya, kemampuan saya, skill saya, baru nanti sudah mentok di depan baru Tuhan tolong. Ini yang saya sering kita lakukan. Ini sering kita buat dalam hidup ini. Tetapi yang Tuhan maksudkan buat kita hari ini adalah ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Poin yang kedua adalah berjalan dalam kehendaknya. Matius 7 bilang bagaimana? Ayat 1.
Mintalah maka kamu akan. Carilah maka kamu akan. Ketoklah maka kamu akan. Orang yang bisa mendapat penerimaan dan pintu dibukakan adalah orang yang bersalah dalam kehendak. Amin. Yakobus pasal 4 ayat 23. Yakobus pesan kepada mereka sukarelawan. Muslimari, sebelum kemana-mana ingat, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaanmu. Sebab hidup ini hanya seperti uang saja. Namun, kalian tahu apa Tuhan panggil? Kita tidak tahu. Saya juga tidak tahu yang sedang bicara ini. Bapak Lukas juga tidak tahu. Kita semua tidak tahu. Tapi kalau kita percaya dalam kehendak Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kita seperti ranting yang kering, nanti tinggal dicampakkan ke dalam api. Tapi kalau kita sudah bersih, haleluya, amin. Makanya yang kedua, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Kemudian dia bilang begini, berjalanlah dengan kehendak Tuhan. Katanya Tuhan, jika ini kehendak saya berjalan. Kalau tidak, stop. Makanya yang kedua, kamu jalan tapi harus melibatkan Tuhan. Bukan hanya melibatkan, tapi berjalan dalam kehendaknya. Saudaraku, Tuhan mau ketika kita tinggal dalam Dia, hari ini saat ini kita jalan dalam kehendak Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan berbuat sesuatu untuk saudara dan saya. Amin. Roma 8 itu bicara jelas juga tentang hidup di dalam roh. Ya. Roma 8 ayat 7 pasal 7 ayat 5 sampai 23. Ya. Roma 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Itu orang yang hidup di dalam roh Tuhan, orang yang tinggal di dalam Tuhan dan rohnya ada di dalam dirinya, roh Tuhan itu ada dalam dirinya, dia akan hidup oleh tuntunan roh itu sendiri. Amin. Tapi kalau orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, lihat di situ apa? Dia akan berjalan dengan kehendak daging. Roh daging itu akan menguasai di dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya tidak saya heran hari ini banyak orang yang ada di dalam roh yang satu itu, yaitu kehendak daging, dan sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya kalau jalan di Yakubu ini, kalau mau masuk pasar lama itu saya pikir-pikir 2 kali lipat. Karena kalau saya pakai motor tidak apa, tapi kalau pakai mobil, saya pikir ini saya jangan sampai tabrak orang. Karena pasar lama itu ramai sekali begitu. Apalagi dekat Andogok punya dia Pokoi. Saya heran, hampir sebagian besar orang ada di bagian lingkungan itu. Mau pegawai etika, mau masyarakat, semuanya di situ. Karena apa? Orang-orang itu tidak tinggal di dalam Kristus, dan tidak merasakan bagaimana berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi orang yang ada di dalam Kristus, dia tidak akan ada dalam perkumpulan itu. Amin. Mazmur pasal 1 jelas sekali ya. Orang yang berjalan dalam jalan yang benar adalah orang-orang yang tidak pernah kumpul dalam perkumpulan Kristen. Tapi dia akan ada dalam perkumpulan orang-orang benar. Ayat 3 bilang apa? Yang kesukaannya adalah apa? Renungkan Taurat Tuhan itu siang dan saya harap
jemaat Ebenezer tidak seperti itu. Kalau saya lewat di situ, biasa saya lewat terus. Jadi kalau saya lihat salah satu ada di situ, saya menangis. Apalagi Bapak di surga. Pada sekali, tiba-tiba saya lihat Bapak di mana ini? Saya tidak minta ya. Mari, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan. Setelah kita tinggal di dalam Tuhan, serahkan lagi dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Dia akan berpijak, saudara. Mazmur sudah jelas, ya. Mazmur sudah jelas. 37 ayat 5, dia bilang, serahkanlah seluruh hidupmu kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Yang dia masih tiga punya kasar lunak kepadaku. Siapa yang tidak akan mendengar dan menjawab? Tuhan jawabmu. Yang tidak kamu pikirkan, yang tidak kamu pahami. Tuhan bilang, aku akan dikerjakan cepat padamu. Tapi kadang-kadang kita yang tidak tinggal di dalam Dia dan tidak menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Itu saja. Anak-anak muda kelas 3 tadi yang nyanyi, apa pesan saya? Dengar baik-baik. Tinggal di dalam Tuhan. Serahkan punya hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, berjalan dalam kehendak Tuhan. Kecil, Tuhan engkau akan berhasil. Semuanya Tuhan akan dijadikan bagi Anda. Bergantung kepada Tuhan. Kalau kau mengandalkan dirimu, mengandalkan orang tuamu, mengandalkan segala-galanya, kau tidak akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ya, karena tadi Allah sudah bilang ayat ketiga, Allah untuk bekerja dalam segala sesuatu untuk mendapatkan kebaikan. Tuhan tidak pernah diam. Dia pasti akan bertindak bagi saudara dan saya. Amin. Terakhir, ayat 7. Sebelum terakhir, kalau kita tidak berjalan dalam kehendak Tuhan, sebelum terakhir ya, kita akan menjadi satu generasi yang kering dan akan dicampakkan. Itu resiko. Baik saya sedang bicara, akan kita semua yang tidak tinggal di dalam Tuhan, kita akan menjadi rakyat kering dan kita akan dicampakkan. Kalau kita tinggal di dalam Dia, haleluya, kita akan berbuah. Amin. Kita akan berbuah. Amin. Iya, berbuah banyak. Lupa tadi begitu. Begitu aja terakhir. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita dan kita berjalan dalam kehendak-Nya, satu janji daripada Tuhan, yaitu berkat akan menjadi bagian. Amin. Ya, Tuhan berkat Tuhan. Berkat itu akan menjadi bagian kita. Amin. Waktu Yesus tinggalkan murid-murid, kemudian murid-murid duduk di satu tempat. Mereka berdoa menantikan janji Tuhan dari kuasa Roh Kudus. Dan waktu kuasa Roh Kudus itu turun, mereka dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Mereka akan betul-betul mereka menyerahkan diri. Mereka tinggal dengan Yesus dan berjalan dalam kehendak-Nya. Mereka menjadi saluran berkat yang luar biasa. Amin. Bagaimana Tuhan akan hidup mereka? Mereka berbicara dengan kehendak mereka, tapi kuasa Tuhan selalu menyertai mereka. Filipus itu siapa sih? Manusia biasa, seperti saudara dan saya. Filipus itu bukan Thomas murid. Mereka waktu itu sudah banyak orang. Kemudian Stefanus, Filipus, mereka adalah orang-orang yang sudah dimenangkan dan sudah bertumbuh dalam Tuhan. Kemudian mereka diangkat untuk membantu rasul-rasul ini karena orang banyak. Tapi dengan baik-baik, waktu mereka betul-betul menyerahkan diri, bagaimana kehendak Tuhan? Tuhan pakai Stefanus, pakai Filipus. Orang yang biasa ini, mereka pergi melayani. Simeon yang tadi tukang sihir itu diganti. Saya ini
hebat tapi orang satu-satu saya, orang bilang, sini ini sudah, Tuhan Yesus sudah. Tapi apa yang terjadi? Waktu Filipus datang, orang kaget. Orang ini yang lebih dari Simeon ini. Sampai Simeon bilang apa? Aduh, Tuhan, Petrus terus. Kalau kuasa yang mempunyai itu, kalau saya bisa pilih hari ini karena sama seperti kuasa yang dimiliki oleh Filipus itu. Petrus bilang, hari ini kau tobat dulu. Orang itu kau pikir pilih kan? Itu hanya dimiliki oleh orang yang ada di dalam Tuhan. Amin. Begitu pemerintah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Waktu kita tinggal di dalam Tuhan, serta Tuhan akan ada pada kita, dan kita akan jalan dengan kuasa Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita berdoa.